Jadi kalau kita lihat akumulasi jumlah lembaga pendidikan negeri dengan swasta, memang lebih banyak swasta. Kita masih banyak, sering lihat lah ketika kita turun ke dapil, ketika turun ke sekolah, kita masih banyak temukan kekurangan guru. Jadi di daerah-daerah pinggiran itu masih kita temukan guru itu mengajar tidak sesuai linear dengan ijazahnya, itu masih ada. Mereka sudah ngajar di sekolah swasta di lembaga A, tetapi ketika dia jadi P3K, dia tidak lagi mengabdi di sekolah asal. Akibatnya apa yang terjadi? Kalau sekolah di kota nih, semua fasilitasnya, sak lab, sak perpustakaannya, semua dicukupi. Bahkan kadang sesuatu yang tidak wajib itu diadakan. Tapi di sekolah pinggiran, kadang pagar saja itu tidak ada. Kalau saya lihat, walaupun tidak semua ASN begitu. Jadi di sekolah-sekolah pinggiran banyak juga nih ASN-nya. Akhirnya di sekolah pinggiran itu malah lebih banyak GTT, guru tidak tetap. Jadi menurut saya, nggak usah terlalu fanatik saat masuk sekolah ini, tetapi jadi kalau kita ingin maju dari sisi setara kehidupan kita, kesejahteraan kita semuanya, maka tentu kunci utamanya adalah pendidikan. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur, bagaimana kabarnya? Senang sekali saya Karin Sam dapat kembali berjumpa dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, tentunya ini program yang dimana kita membahas secara santai tentang program-program pemerintah khususnya yang ada di Jawa Timur yang pastinya bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat Jawa Timur. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai layanan pendidikan berkualitas melalui mapping dan pemenuhan tenaga pendidikan. Tentunya saya tidak sendiri, telah hadir sosok yang luar biasa, di mana ini merupakan sosok yang berasal dari Dapil 4, yakni Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan saat ini beliau merupakan anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi P3 PSI. Dan langsung saja kita sapa, Assalamualaikum Ibu Haja Senie SAG. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, baik, luar biasa. Dan panggilan akrabnya adalah Buk Zeni. Betul ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa mampir di sini. Saya yakin sebagai anggota komisi ini jadwalnya padat sekali begitu ya, tapi mau mampir di sini sebuah kehormatan bagi saya bertemu dengan Buk Zeni. Nah, Buk Zeni kalau bicara mengenai kegiatannya di anggota Komisi E begitu ya, khususnya Komisi E DPRD Jawa Timur, ini tupoksinya biasanya adalah yang paling banyak disambati masyarakat, betul nggak sih Buk ya? Ya, kalau Komisi E itu memang tupoksi kami lebih kepada layanan dasar masyarakat. Di situ ada urusan pendidikan, kemudian ada urusan kesehatan, kemudian ketenaga kerjaan, sosial, pariwisata, pemuda olahraga, perlindungan perempuan dan anak. Jadi rata-rata hal-hal yang memang bersentuhan langsung dengan layanan dasar dan kepentingan masyarakat itu adanya itu di Komisi E. Dan pasti Dewan mengawal pekerjaan pemerintah, ya, begitu jadi paling ya? banyak OPD yang jadi mitra kerja itu memang Komisi E. Yang banyak terjadi persoalan masyarakat dan disambati masyarakat itu memang juga sama Komisi E. Mitra kerjanya apa aja nih Buk Zeni? Iya, ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, dinas ketenaga kerjaan, kemudian ada dinas pariwisata, pemuda dan olahraga, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, seperti itu ya. Jadi dinas-dinas yang mengampu terhadap urusan-urusan dasar ini menjadi tupoksi kewenangan kami. Wah, luar biasa. Dan Buk Zeni ini kan berasal dari Dapil 4, Banyuwangi, Situbondo, dan juga Bondowoso. Ini merupakan daerah yang lingkungannya terkenal sering menyuarakan aspirasi, khususnya dari kalangan pondok pesantren dan juga santri. Nah, sejauh ini apa yang sering Ibu perjuangkan bagi mereka, khususnya misalnya terkait fasilitas dan juga anggaran pendidikan kah yang ada di Ponpes begitu? Kebetulan saya ini backgroundnya pertama sebelum saya jadi ketua DPR nih dulu di tahun 2009 saya memang posisinya adalah pendidik. Jadi saya adalah tenaga guru, bahkan saya adalah ASN. Yang kemudian berhenti menjadi ASN mengambil jalur politik praktis. Selain itu saya juga adalah santri salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukoharjo. Sehingga tentu ketika hari ini saya menjabat 4 periode hari ini sebagai anggota DPRD, maka konsen saya adalah konsen di dunia pendidikan dan lebih banyak memperjuangkan
pendidikan selain negeri ya, pendidikan swasta dengan pondok pesantren. Apa misalnya yang sudah kita perjuangkan, urusan regulasi dan anggaran itu menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk menjadi payung hukum dan menjadi dasar pondasi pengembangan pondok pesantren. Maka kami termasuk salah satu inisiator dari salah satu perda yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, yaitu Perda nomor 3 tahun 2022 tentang fasilitasi pengembangan pondok pesantren. Jadi saya termasuk inisiatornya dan kebetulan saya termasuk pansus yang merumuskan peraturan daerah itu. Alhamdulillah perda itu sudah disahkan dan kemudian ini yang menjadi payung hukum terhadap pemberdayaan pengembangan terhadap pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur. Isinya Perda nomor 3 tahun 2022 itu apa nih? Ya, isi tentang perda itu ya tentang bagaimana fasilitasi pengembangan pondok pesantren, baik dari sisi pengembangan SDM-nya, kemudian infrastrukturnya, bagaimana pengembangan wawasan kebangsaan yang ada di pondok pesantren, bagaimana kemudian fundraising-nya pondok pesantren, kemudian jejaringnya pondok pesantren dengan stakeholder yang lainnya, termasuk juga bagaimana pendanaan dan supporting system yang bisa diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada pondok pesantren. Selama ini apakah payung hukumnya lemah gitu mungkin? Menurut... Ya selama ini kan yang kita pakai itu masih pada posisi peraturan gubernur sebelum perda ini ada. Tetapi ketika perda ini ada, maka tentu payung hukum ini menjadi sudah cukup kuat sehingga nanti pesantren itu dengan tidak melanggar regulasi dan aturan yang ada, mereka juga berhak untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik dari sisi penguatan SDM tenaga pendidik, infrastruktur pendidikannya, kurikulum dan yang lainnya yang dibutuhkan oleh pondok pesantren. Sebelum ada perda itu berarti fasilitasnya kurang begitu ya? Ya, masih pada payung hukumnya masih pada posisi peraturan gubernur. Tentu ketika pergub kan jangkauannya menjadi masih terbatas. Ya, ya. Wow, luar biasa. Nah, untuk kondisi yang ada di Situbondo sendiri saat ini ada berapa jumlah ponpes dan para santrinya seperti apa kondisinya? Kalau data yang masuk di EMIS itu pada posisi 215. Tetapi sekali lagi ini data EMIS yang terdaftar di kantor Kementerian Agama. Padahal kita paham, kadang ada beberapa pondok pesantren itu yang sampai posisi hari ini itu masih belum mendaftarkan diri ke EMIS. Jadi saya hanya berdasarkan de jure ya, de jurnya 215. Kalau jumlah santri itu yang terdaftar di EMIS itu masih pada posisi 15.000. Tapi yang tidak terdaftar, saya yakin itu masih lebih banyak dari angka yang saya sebutkan. Itu kalau kondisi di Situbondo ya, karena kita paham Situbondo itu terkenal dengan kota santri. Jadi lebih banyak pondok pesantren, hampir semua kecamatan, hampir semua desa itu ada pondok pesantren. Yang terdaftar 15.000 begitu ya? Di EMIS. Di EMIS. Nah, bagaimana kondisi layanan pendidikannya? Apakah sudah berkualitaskah? Dan juga tidak hanya yang pondok pesantren, sekolah swastanya juga seperti apa pandangan dari atau pantauan dari Bu Kseni? Kalau bicara akumulatif jumlah dulu ya. Jadi kalau kita lihat akumulasi jumlah lembaga pendidikan negeri dengan swasta memang lebih banyak swasta daripada negeri. Maka tentu ketika jumlahnya lebih banyak, karena pendidikan swasta, pondok pesantren mereka berdiri di atas kaki sendiri, mereka menginisiasi sendiri lembaga pendidikan dan pemerintah daerah ataupun provinsi kan sifatnya mensupport, tidak menanggung secara keseluruhan, beda dengan pendidikan negeri. Maka tentu ketika bicara kualitas infrastruktur dan yang lainnya, tentu kalau kita bandingkan sih memang masih banyak hal yang perlu kita berikan sentuhan dan perhatian terhadap pondok pesantren dan lembaga pendidikan swasta. Berarti masih sangat kurang, bisa dikatakan demikian? Ya. Wow. Kami melihat masih kurang dari perhatian yang diberikan oleh pemerintah. Karena memang kewajiban pemerintah itu kan yang sangat wajib ini, fardu ain adalah pendidikan negeri. Tetapi bukan berarti kemudian pendidikan swasta ini ditinggalkan. Oke, dan sesuai tema kita hari ini kan layanan pendidikan yang berkualitas melalui mapping dan juga pemenuhan tenaga pendidikan. Nah, untuk kondisi yang ada di Situbondo sendiri berarti untuk pemenuhan tenaga pendidikannya sendiri masih sangat minim begitu? Ya, berdasarkan mapping yang dilakukan. Bukan hanya Situbondo ya, karena kami itu DPRD Provinsi Jawa Timur kan juga mengamati berbagai perkembangan pendidikan se-Jawa Timur.
sejak adanya Undang-Undang Sisdiknas, pendidikan SMA SMK itu ditarik ke Provinsi Jawa Timur, kemudian Dikdas SD SMP itu menjadi kewenangan kabupaten, maka jarak jangkauan antara SMA dengan SMK nih hari ini kan lebih jauh daripada beberapa tahun yang lalu. Maka tentu hal ini juga berpengaruh terhadap kualitas layanan infrastruktur termasuk juga pemenuhan tenaga pendidik. Kita masih banyak sering lihat lah ketika kita turun ke dapil, ketika turun ke sekolah, kita masih banyak temukan kekurangan guru di fak-fak tertentu seperti itu ya. Nah sehingga ini mungkin yang perlu di mapping ke depan seperti itu, jadi sekolah-sekolah dengan rasio rombongan belajar yang cukup besar, maka tentu kebutuhan gurunya juga harus dipenuhi secara baik. Utamanya ini di daerah-daerah pinggiran. Jadi di daerah-daerah pinggiran itu masih kita temukan guru itu mengajar tidak sesuai linear dengan ijazahnya, itu masih ada. Tapi tidak banyak, tapi masih ada. Karena keterbatasan itu ya? Artinya ke depan ini kan menjadi PR dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya ketika kita bicara SMA dan SMK yang menjadi kewenangan kami. Jadi mapping kebutuhan guru sesuai dengan spesifikasi pendidikan dan keahliannya ini penting untuk dilakukan sehingga terjadi pemerataan kualitas pendidikan. Jadi bukan hanya yang di kota nih atau sekolah-sekolah favorit nih yang kemudian posisinya upgrade kapasitas gurunya itu tercukupi dengan baik. Jadi lebih-lebih di daerah pinggiran yang mereka memang membutuhkan layanan pendidikan dan mereka rata-rata yang sekolah ke sana itu adalah anak-anak tidak mampu, mereka juga punya hak yang sama untuk itu. Sebetulnya apa sih yang membuat jarak yang terlalu jauh menurut pantauan dari Ibu Kseni ini? Ya, kita paham bahwa jumlah guru yang pensiun itu kan tiap tahun pasti ada ya. Sementara rekrutmen ASN ini kan juga tidak selalu tiap tahun. Itu ada sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Beruntung ada kebijakan pusat yang namanya rekrutmen P3K. Sehingga kemarin tenaga sukuan yang mereka sudah mengabdi sekian tahun nih, kemudian bisa terekrut menjadi P3K. Jadi itu adalah bagian dari solusi alternatif. Tetapi tetap saya melihat bahwa kekurangan guru ini masih terjadi, utamanya sekali lagi di daerah-daerah pinggiran, sekolah-sekolah pinggiran. Itu kan alternatif untuk sekolah yang negeri ya, ada guru P3K begitu ya. Kalau untuk swasta bagaimana nih Bu Kseni? Sekolah swasta kemarin saya disambatin. Ketika bicara P3K misalnya nih, mereka sudah ngajar di sekolah swasta di lembaga A. Tetapi ketika dia jadi P3K, dia tidak lagi mengabdi di sekolah asal. Akibatnya apa yang terjadi? Dia dimutasi ke sekolah negeri. Akhirnya tempat dia mengabdi puluhan tahun di sekolah swasta, akhirnya hari ini menjadi kekurangan guru. Ini yang menjadi PR. Perlu ada perubahan regulasi di tingkat pusat sehingga tidak ada dikotomi dan perbedaan nih antara pendidikan negeri dengan pendidikan swasta. Ya udah, kalau misalnya dia ngena P3K di sekolah swastanya, maka tempatkanlah dia di sekolah swasta itu. Sehingga sekolah swasta ini tidak sibuk lagi mencari guru sesuai dengan spesifikasi itu. Karena dia ngabdinya di situ 10 tahun, kena P3K, ditarik nih dari swasta ke sekolah negeri, maka siapa yang kurang? Gurunya, tentu di sekolah swasta. Itu yang kemudian terjadi kekurangan guru. Itu yang menjadi sambatan hari ini sekolah swasta kepada kami. Apa nggak ada rekrutmen Bu di sekolah swasta untuk kan yang diambil nih dari sekolah swasta pindah ke negeri nih, begitu. Apa nggak ada rekrutmen dari sekolah swasta itu? Kalau urusan rekrutmen sih iya, tapi kan akhirnya dia harus ngajarin lagi nih. Karena menjadi tenaga pendidik itu bukan hanya urusan dia punya spesifikasi keilmuan, tapi pengalaman kerja itu kan juga menjadi salah satu acuan kenyamanan dia ketika mengajar. Akhirnya kan dia jadi rekrut guru baru lagi nih. Sementara yang sudah pengalaman, yang sudah senior itu akhirnya dipindah. Tadi ada dikatakan oleh Bu Kseni bahwa ada regulasi guru P3K gitu ya. Tempatkan perlu di swasta, ada perubahan itu. Ditempatkan di swasta gitu. Ya udah, di mana dia direkrut P3K-nya, misalnya ya, ada kebutuhan nih, misalnya guru kimia, ternyata dia ini ngajarnya di sekolah swasta, ya udah tempatkan aja di situ. Jangan bisa ditarik ke sekolah negeri. Harusnya ada regulasi seperti itu ya. Harusnya. Tapi sekarang hari belum ada. Ini kan belum ada seperti itu. Sehingga sekolah swasta hari ini mohon maaf
Ya bahasanya kan jadi korban ya, jadi korban kebijakan itu. Urusan penempatan guru P3K. Guru P3K, padahal ini sangat penting juga untuk guru yang swasta itu ya. Wow, luar biasa. Nah, kalau bicara mengenai pengalaman dari Ibu Sandy sendiri, bahwa dulunya adalah seorang ASN, seorang pendidik begitu ya, otomatis sangat paham tentang seluk-beluk dunia pendidikan begitu. Pandangan Bu Sandy sendiri tentang topik kita hari ini mengenai layanan pendidikan yang berkualitas melalui mapping dan juga pemenuhan tenaga pendidikan. Pendidikan yang berkualitas seperti apa sih menurut Bu Sandy? Kalau pendidikan berkualitas itu ada banyak faktor yang harus kita cukupi. Apa saja nih kira-kira? Pertama, infrastruktur pendidikan. Harus ada pemerataan infrastruktur pendidikan, baik sekolah yang ada di kota ataupun di desa. Jangan sampai ada jomplang nih. Kalau sekolah di kota nih, semua fasilitasnya, sak lab, sak perpustakaannya, semua dicukupi. Bahkan kadang sesuatu yang tidak wajib itu diadakan. Tapi di sekolah pinggiran, kadang pagar saja itu tidak ada. Nah, jadi mau kita bicara sekolah berkualitas, maka perlu ada pemerataan infrastruktur pendidikan, dimanapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kualitas tenaga pengajar. Jadi, dengan perkembangan zaman yang terus hari ini berkejaran dengan dunia teknologi dan segala macam, maka tentu upgrade kapasitas dari tenaga pendidik ini penting. Termasuk tadi yang menjadi topik kita dari awal dibahas itu adalah pemerataan terhadap tenaga pendidik yang ada di sekolah. Jangan sampai kemudian numpuk di salah satu sekolah tapi kemudian berkurang di sekolah yang lain. Itu yang kedua. Kemudian untuk pendidikan berkualitas juga adalah yang ketiga, selain infrastruktur, kemudian tenaga pendidik, yang tidak kalah pentingnya itu adalah tingkat partisipasi masyarakat. Nah ini penting, karena yang namanya pendidikan gak akan pernah maju nih kalau kemudian hanya ditanggungkan terhadap tanggung jawab pemerintah. Support dari masyarakat sekitar, termasuk wali murid, ini penting. Makanya kemudian hari ini kami di pemerintah Provinsi Jawa Timur lagi membahas satu rancangan peraturan gubernur tentang peran dan partisipasi masyarakat untuk memperkuat ini, untuk memperkuat infrastruktur pendidikan dan kualitas SDM ini. Seperti apa nih posisi partisipasi masyarakat untuk menguatkan posisi ini? Jadi itu hari ini sedang kita bahas rancangan peraturan gubernurnya. Sehingga ketika kita bicara pendidikan gratis, karena program Bu Gubernur itu kan TISTAS, gratis berkualitas. Namanya gratis itu kan tidak boleh ada pungutan apapun. Mau itu di SMA ataupun SMK. Kalau yang di ampu kami, kalau yang di ampu pemerintah daerah itu kan SD sama SMP. Tapi kadang kan anggaran dari pemerintah provinsi ini kan juga amat sangat terbatas untuk itu. Lah maka untuk tambal sulam terhadap kekurangan-kekurangan agar yang ada di sekolah-sekolah nih, maka kemudian partisipasi masyarakat ini bagaimana juga mengambil peran yang sangat penting untuk menguatkan supporting system yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Partisipasi mereka dalam menyekolahkan anak. Bukan hanya itu. Jadi kalau hanya itu kan hanya mendorong ya. Artinya peran-peran partisipasi masyarakat, misalnya ini nih, ternyata sekolah ini ada satu kebutuhan yang kemudian ini nggak bisa disupport dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, BPOPP-nya nggak cukup, kemudian bosnya nggak cukup, ini nggak cukup, seperti itu. Maka kami sedang merancang partisipasi masyarakat ini boleh ada bentuk partisipasi masyarakat, tetapi harus real. Harus ada RKS, ada RAKS-nya, ada rancangannya, ada RAP-nya. Dan RAP-nya itu dibahas bersama-sama dengan wali murid, dengan komite sekolah. Ada transparansi seperti itu. Kemudian ada perlakuan juga kepada yang siswa miskin itu untuk tidak dikenai hal-hal begitu. Jadi ini sedang rancangan, kita nggak bisa sosialisasikan secara utuh karena tentu namanya rancangan ini kan masih kita benahi nih. Mana yang kemudian ini beresiko, mana yang tidak, mana yang akan kita jadikan loloskan menjadi satu kebijakan, mana yang tidak, seperti itu. Bagaimana dengan sekolah rakyat Bu yang dimana untuk untuk mereka yang sangat miskin ekstrim itu? Ya, sekolah rakyat hari ini kan menjadi program baru ya. Saya belum bisa memberikan evaluasi terhadap sekolah rakyat karena hari ini kan masih baru rekrutmen guru, rekrutmen siswa seperti itu. Cuma prinsipnya kan kalau sekolah rakyat itu kan diberikan untuk mereka-mereka warga yang tidak mampu, kemudian mereka bisa full day school kan seperti itu ya. Tapi konsepnya seperti apa?
utuhnya seperti apa, kami masih belum bisa melakukan controlling dan monitoring untuk itu. Jadi nanti ketika SR ini berjalan di kabupaten kota, tentu menjadi kewajiban kami untuk memotret secara langsung dan memberikan evaluasi apa hal-hal yang ini butuh diperbaiki. Karena ini kan masih konsep nih, masih belum berjalan satupun seperti itu. Oke, kita balik soal topik kita nih ya. Soal tadi dikatakan mengenai regulasi P3K yang dimana mereka kan penempatannya di negeri kebanyakan begitu. Ada nggak dorongan dari P3 untuk bisa meregulasikan supaya ayo ini dibikin aja supaya P3K itu bisa ditempatkan di sekolah swasta begitu. Ya, karena kebutuhan swasta juga sangat membutuhkan sekali untuk kondisi saat ini begitu. Kalau kita terus mendorong itu ya, apalagi terus terang ya, background dan latar belakang saya itu produk swasta. SD SMP saya di negeri, tapi SMA dan kuliah saya itu di swasta. Baik. Sehingga saya bisa membandingkan bagaimana posisi saya ketika berada di sekolah negeri dan bagaimana posisi saya ketika ada di sekolah swasta. Maka tentu kami tetap mendorong ya, baik itu melalui BKD, melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kita bareng-bareng untuk menyuarakan itu ke pusat agar kemudian ada perubahan regulasi itu. Karena kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur kan tidak bisa membuat aturan yang kemudian aturan itu bertentangan dengan aturan yang ada di pusat. Tapi kita tetap mendorong itu karena rata-rata itu yang menjadi sambatan dari pengelola lembaga-lembaga swasta. Tadi Bu Kseni mengatakan bahwa di pelosok ini sangat kekurangan tenaga begitu kan ya. Kenapa sih para ASN ini nggak mau tempatkan di pelosok begitu kalau menurut Bu Kseni? Ya, kadang mereka itu kan merasa nyaman, apalagi ASN ya, kadang merasa nyaman, saya nggak mau susah-susah nih, mending saya ngajar aja di kota karena jaraknya itu lebih dekat dan seterusnya. Makanya kemudian kalau saya lihat, walaupun tidak semua ASN begitu, jadi di sekolah-sekolah pinggiran banyak juga nih ASN-nya. Akhirnya di sekolah pinggiran itu malah lebih banyak GTT, guru tidak tetap. Yang mengajar di sana, seperti itu. Padahal yang mereka digaji, ya gajinya tidak sebesar ASN lah, seperti itu. Kalau kita di Provinsi Jawa Timur kan kisaran 1 juta, kita berikan kepada guru tidak tetap, seperti itu. Yang di pelosok-pelosok juga seperti itu ya? Ya pokoknya semua GTT lah, mau itu di pelosok, mau di daerah kota, ya segitu yang bisa diberikan. Padahal kalau bicara profesi guru ini kan siap ditempatkan di mana aja, walaupun ya, ASN apalagi ASN ya. Apalagi ASN ya. Kalau ASN kan harus siap ditempatkan di mana saja. Tapi karena mungkin sudah ada di zona nyaman. Di zona nyaman, zona aman, seperti itu ya. Ini sangat sayang sekali. Apakah mungkin ada gebrakan tertentu, mungkin ada sosialisasi dari Bu Kseni ataupun juga dari Partai P3 mungkin supaya para ASN ini ayo keluar dari zona nyaman, kita coba gerak ke daerah pelosok-pelosok supaya ASN ini mau bergerak begitu. Ya, karena kondisi sudah sangat urgensi sekali begitu. Kuncinya kan memang harus ada ketegasan ya, seperti itu. Jadi ya udah, ini bukan urusan tega dan tidak tega, seperti itu. Jadi kayak Dinas Pendidikan Provinsi, BKD ketika sudah melakukan mapping, oh ternyata di sini nih kekurangan guru ini, ya sudah kita tarik walaupun di kota, taruh di sini. Memang butuh ketegasan. Ya kalau ini ditawarkan, mana ada yang mau, Mbak, menempati sekolah di pinggiran. Pasti ketika ditawarkan mereka pengen ada di tempat yang nyaman. Sifat dasar manusia ya. Mapping data dan kebutuhan ini penting. Lalu kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan dan keputusan. Oke, baik. Nah, soal guru swasta yang di Jawa Timur nih, saya juga penasaran. Memang ada yang mereka sudah menerima sertifikasi, tapi ada juga yang belum menerima sertifikasi. Ini juga akan tentunya terkait dengan kesejahteraan mereka. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Apalagi kalau kita tahu tidak semua guru mendapatkan jatah sertifikasi dan juga e-passing dari pemerintah begitu ya. Mereka yang swasta banyak dibayar ala kadarnya, bahkan yang sangat miris ada yang sampai 200.000 per bulan nih, Bu Kseni. Ini akan sangat miris sekali begitu ya. Nah, bagaimana Dewan, khususnya Komisi E yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur ini bisa memperjuangkan hal tersebut begitu, Bu Kseni? Maka yang bisa kita lakukan itu kan memang guru swasta itu macam-macam ya. Kalau yang sudah kena sertifikasi dan e-passing lumayan lah. Tapi yang tidak itu kan akhirnya menjadi beban dari yayasan. Dan yayasan itu saya yakin juga tidak bisa memberikan honor yang kemudian standar UMR, itu memang susah. Jadi memang mengajar di sekolah swasta itu lebih banyak kepada posisi pengabdian. Kecuali memang sekolah swasta yang menarik
biaya dari siswa itu besar ya. Ya kayak sekolah-sekolah internasional itu kan menarik biayanya besar. Tapi kalau kayak di kami itu di Situbondo itu rata-rata sekolah swasta itu kan mereka hidupnya hanya dari bosda. Mereka kadang juga tidak menarik apapun dari siswa. Bahkan kadang yang namanya seragam itu juga dibelikan oleh sekolah agar supaya mereka dapat siswa. Nah ini kondisi-kondisi semacam ini tentu ini butuh perhatian dari kita utamanya pada posisi insentif guru swasta. Paling tidak ada support nih untuk guru swasta yang tidak dapat impasing, sertifikasi. Penting ini kita dorong bareng-bareng agar mereka juga dapat insentif atau bantuan lah, walaupun tentu tidak besar. Tentu kalau mau dibandingkan dengan GTT yang hari ini dibayar 1 juta, mungkin tidak sampai ke situ. Tetapi paling tidak perlu ada perhatian untuk itu. Karena mereka benar-benar mengabdi luar biasa. Ada yang hanya dapat gaji 200.000, bahkan yang 150.000 itu juga ada. Makanya kemudian mereka juga nyambi pekerjaan yang lain kan akhirnya nggak fokus. Ya tetap fokus sih. Kalau misalnya sekolahnya sore nih di siang atau sore di lembaga swastanya, maka mereka kadang pagi harus mencari pekerjaan lain untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka ngajarnya di sekolah swasta nih pagi, maka kemudian siangnya itu nyambi di tempat lain. Temuan di dapilnya Bu Seni sendiri bagaimana? Apakah masih ada kekurangan guru atau mungkin juga bagaimana kondisi para kualitas gurunya juga yang di daerah dapilnya Bu Seni? Ya kalau bicara kualitas guru ya alhamdulillah kalau hari ini kualitas guru sudah sudah bagus. Karena hari ini kan sudah ada ketentuan jumlah jam mengajar, kemudian ijazah itu harus linier, beda dengan dulu ketika saya pernah menjadi guru. Saya seorang sarjana agama, tapi kemudian saya mengajarnya itu fisika dan bahasa Inggris gitu ya. Serius waktu itu? Serius, waktu itu saya pernah mengalami situasi begitu sekitar 5 tahun lebih lah seperti itu. Itu dulu. Karena memang mencari guru dengan disiplin ilmu tertentu itu juga agak susah. Betul. Tapi hari ini alhamdulillah kondisi kalau bicara kualitas guru sudah lumayan jauh lebih baik dari dulu. Artinya linier lah. Jadi dia lulusan ini ngajarnya ini. Itu hari ini sudah ditemukan begitu. Mengenai kualitas ya. Kalau tapi tentang kekurangannya ini tentang pemappingannya mereka. Mapping ini yang perlu dibenahi. Mapping ini yang perlu dibenahi sama infrastruktur, sarana dan prasarana. Wow, itu penting sekali ya. Oke, sebelum kita bahas soal mapping, kita mungkin break sebentar minum dulu. Silakan, Bang Zeni, kita minum dulu. Ya. Wow, ini kondisinya gurunya udah berkualitas, tapi pembagiannya atau mappingnya ini masih kurang bagus begitu. Tapi bagaimana di Jawa Timur? Saya penasaran kondisi realnya untuk mapping guru-guru yang ada di atau tenaga pendidik yang ada di provinsi kita seperti apa nih Bu Seni? Ya sama seperti yang saya bilang tadi ya Mbak. Jadi insya Allah kalau di daerah-daerah kota tidak terlalu ada masalah. Yang perlu kita potret itu adalah sekolah-sekolah yang ada di pinggiran. Makanya saya itu ketika misalnya ada giat di dapil nih, saya itu sangat respect ketika saya diundang sekolah-sekolah pinggiran dan sekolah-sekolah swasta. Karena mereka itu sangat rindu didatangi oleh wakil rakyat, para pejabat pemerintah. Untuk apa? Agar pejabat pemerintah dan wakil rakyat itu bisa memotret secara langsung apa yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi memang sebenarnya potret kita itu harus lebih banyak di sekolah-sekolah pinggiran. Nah, ini kan kita lagi masa-masa SPMB, penerima siswa baru begitu ya. Mereka pasti mencari sekolah dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana nih? Ada aturan baru dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB ini? Bagaimana, Bu Zeni? Memang ada aturan baru soal kalau dulu itu istilahnya PBDB ya. Ini saya buka ininya dulu ya. Boleh. Juknisnya. Jadi kalau dulu itu namanya PPDB, hari ini namanya itu adalah SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Jadi ini cuma beda istilah, tapi yang membedakan itu adalah prosentasenya. Karena di situ kan ada jalur domisili, ada jalur afirmasi, ada jalur prestasi, ada jalur mutasi. Mau berangkat dari jalur manapun, ini tetap sistemnya adalah zonasi.
Walaupun hari ini istilah zonasi itu diganti dengan rayon atau kewilayahan, tetapi tetap sistemnya seperti itu. Artinya memang ketika kita lihat real di lapangan, ya biasa, kadang ada keluhan lah dari wali murid, dari murid. Saya nih, sudah punya prestasi begini nih, saya sudah pengennya masuk di sekolah ini, kenapa saya tidak bisa? Hanya karena urusan zonasi. Lah, kondisi-kondisi itu memang kadang ada keluhan. Tapi ketika kemudian kita loss sebagaimana masa lalu seperti itu, maka tentu semua masyarakat itu akan numpuk di sekolah tertentu. Misalnya nih kalau kayak di Situbondo, itu sekolah favoritnya misalnya SMA 1, SMA 2 misal. Tapi saya tidak katakan sekolah lain tidak favorit, tetapi rata-rata wali murid dan siswa itu pengennya masuk di dua sekolah ini. Kalau tidak dengan model zonasi seperti yang kita lakukan, maka semua orang seantero Situbondo akan numpuk ada di situ. Tapi dengan adanya sistem zonasi atau kewilayahan ini, paling tidak ini ada dipilah. Jadi misalnya 30% ini dari sistem domisili, jadi mereka yang jarak tempuhnya radiusnya sekian kilo, maka dia bisa masuk di situ. Kemudian ada yang 30% nih jalur prestasi misalnya, maka dia bisa masuk di situ. Ada yang afirmasi ini misalnya kayak masyarakat miskin, kemudian mereka yang disabilitas seperti itu. Jadi hal-hal begitu masih bisa difasilitasi dengan baik. Tapi tentu bicara sempurna, kita terus lakukan evaluasi untuk perbaikan. Kondisi sekarang nih para wali murid kan lagi pusing untuk ya seperti yang disampaikan oleh Posen ini kan, saya ini prestasinya sudah begini tapi kok nggak masuk bla 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 dan sebagainya begitu. Ada tips nggak sih buat para wali murid yang tengah menyaksikan mungkin? Ya kalau saya seperti ini, jadi kisah anak sukses itu tidak melulu itu terlahir dari sekolah-sekolah favorit, gitu ya. Jadi kita tidak perlu terlalu fanatik dengan kelas sekolah yang akan menjadi tempat mendidik anak-anak kita. Karena orang yang sukses itu kan tidak tergantung dari sekolahnya. Anak yang sukses itu tergantung dari niatnya sendiri, anak itu sendiri, girohnya, semangatnya, intelektualitasnya, kemampuannya, karakternya, kepribadiannya, termasuk support dari orang tua. Ya banyak juga mereka yang sekolah di sekolah-sekolah favorit, tapi ternyata kemudian dia tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh orang tua, seperti itu. Jadi menurut saya nggak usah terlalu fanatik harus masuk sekolah ini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mendorong, memberikan layanan terbaik kepada anak-anak didik kita, sehingga anak-anak kita tidak putus sekolah, bisa mengenyam pendidikan dengan nyaman, karena toh sesungguhnya tugas guru itu kan hanya di sekolah. Selebihnya peran orang tua ini yang sangat penting. Gitu. Saya bukan alumni sekolah favorit. Saya alumni pondok pesantren, saya alumni sekolah swasta. Anak saya pun, walaupun menjadi anak anggota DPRD, sekolahnya juga di sekolah swasta. Tidak saya sekolahkan di sekolah negeri, dan tidak saya sekolahkan di sekolah favorit. Alhamdulillah hari ini juga bisa melanjutkan profesi seperti saya menjadi anggota DPRD Kabupaten. Luar biasa. Jadi tidak, ini ya sebagai penyemangat, sehingga tidak down, tidak nangis ketika anaknya itu tidak bisa di sekolah favorit. Jadi orang tua juga jangan panik, masuk akal aja, begitu ya, supaya nanti bisa tugas fokus. Kita kan hanya ikhtiar ya. Ya guru itu tugasnya mendampingi. Kalau hari ini kan guru itu sebagai fasilitator, mendampingi. Maka peran orang tua untuk menghantarkan anak sukses itu juga jauh lebih penting dari kualitas sekolah di mana dia disekolahkan. Oke, semangat buat para orang tua yang mencari sekolah buat anak-anaknya begitu ya di tahun ajaran baru ini. Nah, bicara mengenai ganti rezim, otomatis ganti kurikulum lagi nih. Bagaimana nih, Mbak Zeni? Saya termasuk orang yang, saya termasuk orang yang kalau bicara mindset pribadi ya, saya termasuk orang yang tidak begitu suka terhadap ganti-ganti kurikulum. Seolah-olah dunia pendidikan ini menjadi kelinci percobaan seperti itu ya. Kita kadang latah dengan kurikulum-kurikulum yang dibikin seperti itu. Seharusnya tidak harus selalu ganti kurikulum, tapi membenahi. Jadi kurikulum lama, apa nih yang kurang, kemudian ini terus kita benahi seperti itu.
Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi saya termasuk orang yang tidak latah dengan ganti-ganti kurikulum. Iya, kalau yang kemarin kan kurikulum merdeka nih, Ya. yang sekarang masih belum ada namanya nih ya, masih dirahasiakan. Ya ganti, Masih jadi digodok setiap kayaknya. era ganti seperti itu. Iya. Kasihan juga kepada Bapak Ibu Dewan Gurunya, kan Betul seperti sih, itu. menyesuaikan lagi, Ya, belajar menyesuaikan lagi dan akhirnya berat di posisi administratif. Gitu. Karena saya mantan guru, gitu ya. Ketika ganti lagi seperti itu, harusnya kan mengganti itu kan tidak lantas menghilangkan 100%. Tapi mungkin namanya perbaikan dan perubahan, 75% dipakai, 25% nih direvisi, seperti itu. Tapi kalau posisi mengganti itu kan berarti kita memulai lagi dari titik zero, seperti itu. Dengan model administrasi yang baru lagi, dengan model pembelajaran yang baru lagi. Kemudian infrastruktur yang dibutuhkan baru lagi, seperti itu. Ini kan juga kadang menjadi kegelisahan. Sementara posisi keuangan dari sekolah ini kan juga harus kita pahami lah. Jadi kemampuan sekolah untuk survive itu tidak sama antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Mungkin kalau kayak sekolah favorit itu nggak ada persoalan. Tapi kalau sekolah-sekolah yang tadi saya bilang kondisi gurunya juga masih kekurangan, infrastrukturnya masih kurang, dan yang lain-lain itu masih minus, itu tentu dengan ganti-ganti seperti ini kan juga posisinya berat, seperti itu. Ini bagaimana juga, kalau ini kan dari sisi pendidik ya, bagaimana dari sisi wali murid dan juga murid nih untuk menghadapi kurikulum yang berganti-ganti gini? Sama lah, saya pikir posisinya sama ya. Kalau ke wali murid mungkin nggak terlalu kerasa ya, karena mereka, wali murid itu hanya ya nyiapkan sangunya, kan seperti itu, supporting system. Tetapi akan sangat terasa itu kepada Dewan Guru, tenaga pendidik, penyelenggara sekolah, itu yang amat sangat terasa seperti itu. Oke, nah apakah ada upaya nih kalau kita bicara mengenai kesejahteraan guru ya, apakah ada upaya agar guru sebagai pekerjaan profesi mendapatkan pendapatan yang layak dan juga bisa mendapatkan cover BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan begitu Mbak Seni? Ya kalau kami memang menginginkan semua guru itu, jadi makanya ada istilah guru itu pahlawan tanpa tanda jasa ya. Tapi itu kan zaman dulu ya. Hari ini kan juga harus diperhatikan. Artinya kami berharap juga kalau di sekolah negeri itu tercover. Tapi kalau di sekolah swasta kan mereka ya BPJS yang nggak dapet, kemudian apalagi ketenaga kerjaan. Pensiun kadang nggak dapat malah juga, ya? Nggak dapat. Jadi pensiun itu kan hanya untuk ASN saja, seperti itu. Ya memang penguatan ekonomi sekolah yang lebih memungkinkan itu kan adalah sekolah swasta, seperti itu. Mungkin ini juga yang perlu diperhatikan. Artinya bagaimana lembaga-lembaga swasta, yayasan seperti itu juga mereka punya pengembangan ekonomi kelembagaan. Sehingga dari pengembangan ekonomi kelembagaan nih, ini juga bisa menjadi salah satu sumber fundraising selain untuk pengembangan pendidikan dan infrastrukturnya, tapi ini juga bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan Dewan Guru, seperti itu. Apakah ada yang memungkinkan itu adalah di sekolah swasta. Kalau di sekolah negeri itu kan tidak boleh lah. Sekolah berbisnis itu kan tidak boleh. Tapi kalau yayasan kan boleh. Yayasan misalnya punya sawah, yayasan berusaha, apa itu kan boleh. Memang hari ini kalau untuk sekolah-sekolah swasta, penguatan ekonomi ini juga penting, seperti itu. Tapi apakah ada mungkin dorongan dari Komisi E ini, khususnya dari di perda yang kita bikin, yang tadi saya sebutkan, Perda nomor 3 tahun 2022 itu ada juga persoalan pemberdayaan ekonomi untuk pondok pesantren dan lembaga keagamaan. Berarti bisa dikatakan itu memungkinkan. Oh, di dalamnya berarti tinggal improvisasi, inovasinya, dan menggali potensi apa nih yang bisa dikembangkan secara ekonomi, seperti itu. Oh, berarti dalam Perda 3 nomor 3 tahun 2022 ada. itu juga ada. Payungnya sudah payungnya ada. Iya. Tinggal substansinya, menunya lagi yang mau diisikan ini. Di dalamnya kan ada perlindungan. Butuh goodwill kita semua kan, iya, seperti betul. itu. Dengan kemampuan anggaran kita yang memang terbatas. Ini memang kompleksitas persoalan ya. Kalau kita bicara kebutuhan di tingkat bawah itu sangat banyak nih. Tapi memang kemampuan untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan ini kan terbatas, seperti itu. Makanya ini penting para pengambil kebijakan ini bisa menentukan skala prioritas mana yang lebih bisa diprioritaskan untuk pemenuhan di APBD.
Bu Kseni sebagai seorang yang sudah sangat paham mengenai dunia pendidikan karena memang pernah terjun dalam dunia pendidikan dan saat ini juga tupoksinya dalam juga dunia pendidikan di komisi ini, tentunya punya harapan terkait layanan pendidikan yang berkualitas. Nah, idealnya tuh seperti apa menurut Bu Kseni? Ya, kalau kami berharap ada kolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas dunia pendidikan. Kolaborasi antara siapa? Tentu kolaborasi antara pemerintah. Kalau kami pemerintah Provinsi Jawa Timur, kalau kabupaten tentu pemerintah daerah, bupati yang ada seperti itu, bahwa dunia pendidikan ini menjadi tanggung jawab pemerintah iya, tetapi juga ada menjadi tanggung jawab masyarakat. Kemudian ada juga menjadi tanggung jawab dunia usaha. Jadi 3 pilar ini penting untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Makanya kemudian di dunia usaha ini kan juga ada CSR nih, maka penting juga CSR yang ada di dunia usaha ini juga di-match-kan dengan kebutuhan dunia pendidikan di mana usaha itu berada. Jadi kalau misalnya ada perusahaan ini nih, di kecamatan ini, di kabupaten ini, bisa dong kemudian CSR-nya ini juga disandingkan dengan program-program peningkatan kualitas pendidikan. Itu harapan kami. Sehingga ketika 3 pilar ini bisa segitiga emas ya kalau bahasa saya itu, ini bisa dikoneksikan dengan baik antara pemerintah, partisipasi masyarakat sama dunia usaha, insya Allah tidak terlalu berat untuk kita mengekspektasikan pendidikan berkualitas sebagaimana idealisme dan cita-cita kita semua. Segitiga emas berkolaborasi menuju Indonesia emas ya. Wah, luar biasa. Nah, Bu Kseni, ini saya punya pertanyaan terakhir sebelum nanti kita berpisah begitu ya. Tentu saat ini ada ibu-ibu yang menyaksikan juga dari dapilnya Bu Kseni begitu. Adakah mungkin pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan kepada mereka soal kesejahteraan mereka supaya lebih terjamin khususnya terkait persoalan pendidikan? Silakan Bu Kseni. Baik, terima kasih untuk masyarakat Jawa Timur khususnya yang ada di dapil kami. Masyarakat Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Jadi kalau kita ingin maju dari sisi setara kehidupan kita, kesejahteraan kita semuanya, maka tentu kunci utamanya adalah pendidikan. Maka berikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, pendidikan yang berkualitas, baik itu pendidikan negeri, pendidikan swasta, ataupun pendidikan di pondok pesantren, maka tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Maka apa yang menjadi potensi anak, keinginan anak, maka tugas kita untuk memberikan pendampingan. Tetapi bukan hanya pendampingan, ingat bahwa anak yang sukses itu bukan hanya dihantarkan oleh guru-gurunya, tapi anak yang sukses itu dihantarkan juga oleh doa ridho daripada orang tua. Maka peran orang tua memberikan pendampingan terhadap anak ketika berada di rumah itu hari ini juga jauh lebih penting dari sekedar menitipkan anak didiknya ke sekolah secara full tanpa monitoring dan tanpa controlling. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan podcast yang durasinya walaupun tidak terlalu panjang, ini bisa menjadi hasanah keilmuan bagi kita semua untuk menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Luar biasa, terima kasih Bu Kseni untuk waktunya, sharingnya, memotivasi juga untuk para ibu-ibu yang tengah menyaksikan para orang tua begitu ya. Dan Dulur Jawa Timur, terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Semoga apa yang disuarakan oleh wakil rakyat kita ini juga merupakan suara dari kita semua, dan semoga dunia pendidikan yang ada di Jawa Timur benar-benar berkualitas, tenaga pendidikannya bisa sejahtera, dan murid-muridnya pun menjadi murid-murid yang berkualitas menuju Indonesia emas. Saya Karin Sem pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.